Hai guys, balik lagi sama saya Erma. Sekarang saya ingin membahas tentang apa sih biasanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para agen properti pemula. Nah, kali ini saya minta pendapat dari beberapa prinsipal yang ada di Brighton. Check this out. Halo semua, nama saya Harya, saya prinsipal dari Brighton Sunrise. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan 3 hal yang saya amati bisa membuat agen properti pemula itu gagal. Apa saja itu? Hal yang pertama adalah agen properti pemula itu sangat mengharapkan dari hasil. Loh, hasil? Iya betul, dari hasil. Ya, apabila agen properti pemula sangat mengharapkan dari hasil, pada saat mereka batal closing atau batal transaksi, maka mereka biasanya akan tidak mau lagi melakukan hal tersebut dan mereka pastinya akan menyerah. Apa sih yang harus dilakukan? Agen properti pemula harusnya percaya kepada proses, bukan hasil. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua yang sering dilakukan adalah tidak mempunyai rencana atau jadwal pola kerja yang tepat. Ya, banyak agen properti pemula yang mereka itu datang ke kantor tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan lebih parahnya lagi mereka tidak mau bertanya, ya, dan mereka itu begitu percaya kalau mereka itu bisa melakukannya sendiri. Ya, jadi banyak agen properti pemula yang tidak mempunyai jadwal pola kerja yang jelas. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang sering dilakukan agen properti pemula adalah mereka itu tidak mau membangun personal branding yang baik. Kenapa begitu? Ya, karena kita sebagai agen properti, kita bekerja secara networking. Banyak agen properti yang begitu mereka mendapatkan listing, itu mereka tidak mau melakukan expose. Dan banyak juga agen properti pemula yang tidak mau memperlihatkan dirinya sebagai agen properti. Karena di era sekarang ini, personal branding atau personal image Anda akan membantu Anda dalam melakukan penjualan properti. Nah, jadi itu tadi kesalahan yang sering sekali dilakukan oleh agen properti pemula. Oke, thank you semua. Halo, saya Jimmy Chiang. Dari pengalaman saya melihat ada 3 kesalahan yang dilakukan oleh agen properti sehingga mereka tidak sukses. Yang pertama adalah mereka tidak yakin. Mereka tidak yakin bahwa diri mereka bisa sukses di bisnis properti. Mereka juga tidak yakin dengan bisnis properti ini bisa menghasilkan sesuatu buat mereka. Mereka hanya coba-coba saja. Kemudian yang kedua, mereka mungkin yakin, tetapi mereka tidak disiplin. Tidak disiplin dalam waktu, jam kerjanya nggak jelas. Kadang dikerjakan, sering-sering tidak dikerjakan. Mereka juga tidak disiplin dalam pola kerja. Seharian di kantor nggak jelas apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, mereka terlalu cepat menyerah. Mereka mungkin yakin, mereka mungkin punya disiplin yang bagus, tetapi begitu menemui masalah, menemui penolakan, gagal closing, mereka terlalu cepat menyerah. Mereka meninggalkan bisnis properti. Jadi itu tadi 3 kesalahan. Yang pertama yaitu tidak yakin, kedua kurang disiplin, yang ketiga mereka terlalu cepat menyerah. Thank you. Selamat pagi Bright People, bagaimana kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Perkenalkan, saya Dani Chang, prinsipal Brighton Paradise Bali. Saya pagi ini mau sedikit men-sharingkan apa sih kesalahan agen-agen pemula sebagai agen properti. Nah, yang pertama itu sebenarnya ini teman-teman. Kita sebagai agen properti itu harus punya namanya listing. Nah, mereka itu kadang-kadang ya udahlah nomor 2 kan, ya udah tidak mau nambah listing, tidak mau mencari listing, dan bahkan tidak mau masukkan ke aplikasinya. Bahkan padahal secara kita dari Brighton, kita sudah mensupport dengan aplikasi, dengan forum. Nah, semua itu sangat mudah teman-teman. Nah, yang kedua, mereka lupa teman-teman. Setelah mereka upload listing, mereka lupa untuk expose. Nah, expose itu dengan cara gimana? Bikin broadcast list. Kita juga di Brighton ada support berupa forum, ya kan? Terus kita juga ada grup WA, ada grup Telegram. Nah, mereka lupa untuk expose di sana. Nah, yang ketiga yaitu setelah mereka dapat incoming call,
ya mereka itu lupa bahwa mereka itu harus follow up. Nah, setelah mereka follow up, klien itu kan sebenarnya harus perlu di follow up. Kalau tidak di follow up, itu akan menjadi lupa jadinya. Itu saja sih dari saya. Selamat pagi, thank you. Nah, apakah ada yang melakukan hal tersebut? Mungkin hal tersebut bisa dicoba untuk dirubah ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pendapat Pak Dani, Pak Harya dan juga Pak Jimmy yaitu yang pertama, kita harus percaya kepada proses, jangan hanya fokus kepada hasil. Setelah itu kita juga harus bisa membangun branding diri yang baik, tidak pantang menyerah, percaya kepada diri sendiri dan juga kepada bisnis yang kita jalankan. Punya rencana atau pola kerja yang bagus, cari listingan sebanyak-banyaknya, diekspos, dan juga jangan lupa untuk follow up customer maupun vendor. Oke, semoga membantu. Yang lain, jangan lupa di like and subscribe. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dah.